Dilansir dari Rusia Beyond, kembali pada tahun 1914, ketika Kekaisaran Rusia sedang berperang melawan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, dan nama kota Saint Petersburg berubah menjadi Petrograd. Bagi orang Rusia, penamaan Saint Petersburg terkesan seperti nama yang berasal dari Jerman, sementara pada era itu Kekaisaran Rusia sedang berperang melawan Jerman. Sehingga pemerintah memutuskan untuk merubah nama Saint Petersburg menjadi Petrograd agar terdengar lebih Rusia. Meski tidak tersentuh oleh pertempuran, kota itu telah mencerminkan apa yang sedang terjadi pada Rusia. Dengan pasukan yang bergerak ke depan terlibat di mana-mana, banyak perempuan bergabung dengan barisan suster-suster cinta kasih dan alih-alih memakai topi modis, mereka sekarang mengenakan sesuatu yang hampir menyerupai pakaian biarawati dan syal. Bahkan istana musim dingin kediaman kerajaan utama dulu diubah menjadi rumah sakit pegawai. Pada saat itu ruang tengah yang mewah dipenuhi dengan tempat tidur dan diisi oleh orang-orang yang terluka. Di tengah semua kegilaan tahun 1917, kerusuhan revolusioner mulai mencengkeram kota. Kegagalan militer di garis depan perang dan sentimen pesimistis di Rusia diperparah oleh krisis pangan. Kota mulai mengalami kerusuhan dan demonstrasi anti perang. Jojoy bisa melihat dari gambar ini. Lalu pada gambar ini Jojoy bisa melihat pekerja perempuan termasuk yang pertama melakukan pemogokan kerja dan demonstrasi. Demonstrasi massal menuntut antara lain adalah hak pilih bagi perempuan. Kerumunan besar demonstran berkumpul di pusat kota Nevsky dan Litaini Ulitsa, dan unit Kosak ditugaskan untuk menekan kerusuhan. Mereka membangun brigade dan menembaki massa. Para prajurit resimen Preobrazhensky juga diperintahkan untuk menekan revolusi, namun banyak yang akhirnya berpihak pada pengunjuk rasa. Dalam foto ini terlihat sebenarnya inilah peristiwa revolusi Februari pertama. Lambang kekaisaran elang berkepala dua ditutupi di jeruji istana musim dingin. Foto ini menjelaskan pada bulan Mei Nikolai II turun tahta, dan sejak saat itu hingga musim panas dia dan keluarganya menjadi tahanan rumah di kediamannya di Sarkoye Selo. Setelah itu mereka akan diasingkan ke Ural. Setelah Tsar turun tahta, banyak unit militer bersumpah setia kepada pemerintahan sementara. Foto ini menjelaskan kaum revolusioner dengan senang hati mengambil properti kerajaan seperti kereta luncur Nikolai. Dalam foto ini, setelah revolusi Februari, langkah-langkah keamanan di kota ditingkatkan. Detasemen kavaleri mulai berpatroli di Nevsky. Foto ini menjelaskan bahwa warga diperiksa identitasnya secara acak. Dalam foto ini menjelaskan bahwa pada April 1917, kaum Bolshevik masih berjuang mempertahankan kekuasaan. Mereka menggelar demonstrasi di lapangan istana, menjual koran partai Pravda. Foto ini menjelaskan pidato publik oleh berbagai kekuatan revolusioner menjadi populer. Foto ini juga menunjukkan demonstrasi di Katedral Saint Isaac. Dalam foto ini menjelaskan bahwa demonstrasi besar-besaran pertama yang menandai perayaan Hari Buruh. Foto ini menjelaskan foto demonstran di luar Hotel Astoria yang mewah. Foto ini menjelaskan demonstrasi di jembatan Trinity, Triotsky di Sungai Neva. Dan gambar ini menjelaskan di jembatan Litaini. Pada foto ini orang-orang juga semakin tidak puas dengan pemerintahan sementara yang menolak menarik Rusia keluar dari perang dan tidak dapat memulihkan ketertiban negara. Pada tanggal 1 Juli 1917, sekitar 500 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang pemerintah. Banyak yang meneriakkan saatnya mengakhiri perang dan semua kekuasaan untuk Soviet.
Foto ini menjelaskan pemberontakan anti pemerintah juga dipicu oleh serangan tentara Rusia yang gagal di garis depan. Pada saat yang sama, unit pasukan dipanggil kembali ke Petrograd untuk menekan pemberontakan. Foto ini menjelaskan pasukan secara brutal menekan pemberontakan dengan menembak para demonstrasi damai. Dalam foto ini, mobil lapis baja militer muncul di Petrograd. Lenin yang telah kembali dari pengasingan muncul di hadapan orang banyak dengan mobil Austin yang serupa. Lenin di atas mobil lapis baja menjadi salah satu simbol revolusi, meski beberapa sejarawan meragukan keaslian dari peristiwa ini. Dalam foto ini terlihat penyerbuan istana musim dingin kedudukan pemerintahan sementara, dianggap sebagai peristiwa penting revolusi Oktober. Bolshevik menggulingkan pemerintahan sementara dan mendeklarasikan otoritas mereka. Dalam foto ini, unit kadet yang mempertahankan istana musim dingin memihak para pemberontak. Gambar ini menjelaskan bahwa selain para kadet, istana musim dingin juga dijaga oleh para batalion perempuan. Gambar ini menjelaskan tentara, pelaut, dan pekerja memasuki istana, menjarah, dan menggeledah. Foto ini menjelaskan revolusi Oktober menyaksikan kekacauan di jalan-jalan, dengan orang-orang yang ketakutan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dalam foto ini terlihat patroli di Jembatan Merah. Foto ini menjelaskan Institut Smolny untuk gadis bangsawan menjadi simbol sejati revolusi. Gedung ini menjadi markas kaum Bolshevik. Gambar ini menunjukkan Smolny di bawah penjagaan. Dan gambar ini menunjukkan Brigade Pengawal Merah muncul di kota untuk memulihkan ketertiban. Dalam gambar ini menjelaskan kaum Bolshevik memimpin Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama dan mengakhiri perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu. Kesempatan tersebut menyebabkan demonstrasi di Petrograd, menyambut perdamaian dan revolusi sosialis. Semua orang tidak menyadari bahwa fakta bahwa perang saudara yang berdarah sudah dekat. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?